Apa kabar para leader? Berjumpa kembali dengan kanal Kubik Leadership, kanal yang membahas tentang manajemen, pengembangan sumber daya manusia, dan tentunya isu-isu tentang kepemimpinan. Kami senantiasa untuk berbagi kepada Anda semuanya untuk mendapatkan insight-insight yang positif dari pemimpin-pemimpin terbaik di Indonesia yang telah teruji kepemimpinannya dan telah terlihat prestasi yang telah dicapainya. Alhamdulillah, hari ini kami berkunjung ke sebuah kantor di Gatot Subroto, PT PLN Indonesia Power, menjumpai salah satu direkturnya yang bernama Pak Wisnu Satriono. Beliau adalah Direktur Human Capital dan Administrasi. Dan tentunya ada banyak pengalaman ilmu yang dimiliki oleh beliau yang kita bisa pelajari dan kita bisa serap bersama-sama. Untuk apa? Untuk memperkaya, memperkuat pemahaman kita semuanya para leader dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai seorang pemimpin. Dan pastinya beliau telah teruji di lapangan dari pengalaman-pengalaman yang telah dijalaninya pada waktu beliau berdinas di PLN sampai dengan saat ini dipercaya menjadi salah satu direktur di PLN Indonesia Power. Leader, dalam kunjungan kami ke Indonesia Power berkunjung menemui Pak Wisnu Satriono, kita akan membahas sebuah topik bagaimana menyelaraskan para talent management untuk selaras dalam membawa organisasi bertransformasi menuju outcome yang baru. Inilah Leadership Talks. Tentunya Anda tidak sabar bukan untuk menunggu cerita-cerita ataupun pengalaman dan wawasan yang akan disampaikan beliau. Tetapi sebelumnya kita coba lihat profil dari beliau. Assalamualaikum Pak Wisnu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ato. Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa berkunjung di kantor ini Pak Wisnu dan tentunya sedang menimba ilmu dari hal-hal yang nanti akan diceritakan Pak Wisnu kepada kami nih. Siap. Dengan senang hati. Kalau saya pelajari dari PT Indonesia Power bahwa proses transformasi yang pertama sudah berakhir dan menuju transformasi yang kedua, ya Pak Wisnu. Dan menuju transformasi yang kedua ini yang telah selesai dari menjadi green, lean, innovation, dan focus to the market. Akhirnya berusaha untuk mencapai pada tatanan yang lebih besar, pada global, dan membangun bisnis yang lebih besar. Apalagi sekarang ini Indonesia Power sudah mulai diharapkan untuk mandiri dan menangani bisnis secara murni, ya Pak Wisnu. Siap, Mas Ato. Pak Wisnu, bisa diceritakan ke teman-teman leader nggak? Hal-hal apa yang saat ini menjadi fokus atau sesuatu yang penting dilakukan dan dijalankan oleh Indonesia Power dan khususnya hal-hal yang sedang diintervensi oleh panjenengan Pak Wisnu? Baik, terima kasih banyak Mas Ato Arianto, sahabat saya. Pertama, terima kasih mewakili Indonesia Power kesempatan bagi teman-teman Kubik Leadership untuk berkunjung dan bersilaturahmi di kantor kami. Jadi memang betul Mas Ato, sejak September 2022 yang lalu itu kami telah bertransformasi di dalam pembentukan holding subholding di sektor pembangkit listrik. Jadi pada tahun 2022 yang lalu itu terbentuk 4 subholding di lingkungan PLN. Yang pertama adalah PLN Indonesia Power sebagai salah satu generation company. Terus kemudian yang kedua adalah Nusantara Power.
itu juga Genco Generation Company di Indonesia. Terus kemudian PLN Energi Primer Indonesia. Energi Primer itu menangani semua energi primer. Dan yang terakhir adalah subholdingnya adalah Icon Plus. Icon Plus itu beyond KBH-nya PLN. Gitu ya. Nah, sejak tahun 2022 itulah kemudian PLN Indonesia Power diharapkan menjalankan semua proses transformasi PLN. Nah, kalau dahulu bagaimana PLN Indonesia Power berbisnis itu adalah pembangunan pembangkit listrik itu dibangun di PLN. Jadi begitu pembangunan listrik selesai atau bayi yang untuk menghasilkan listrik ini selesai diserahkan kepada Indonesia Power, kemudian Indonesia Power mengoperasikannya. Bagaimana dioperasikan secara excellent, bagaimana menjadi lebih andal, kemudian juga tidak banyak gangguan, terus kemudian listrik yang dihasilkan juga murah. Itu adalah sesuatu yang biasa dijalankan oleh teman-teman Indonesia Power atau biasa disebutnya adalah operation and maintenance pembangkit listrik. Nah, saat ini kami diberi amanah di transformasi jilid kedua PLN itu bagaimana kita ini seiring juga dengan transisi energi bahwa di 2060 itu sudah ada gerakan untuk net zero emission di mana pembangkit-pembangkit listrik itu yang tadinya berasal dari fosil, dari batu bara, dari minyak bumi itu sudah tidak boleh lagi dibangkitkan. Dengan demikian maka kita harus mulai bergerak moving forward menjadi mengoperasikan dan membangun pembangkit-pembangkit yang lebih ramah lingkungan, lebih renewable, lebih clean, yang tentu saja kita harus menghasilkan udara bersih untuk generasi kita yang akan datang. Nah, apa yang berubah adalah kalau dulu pembangkitnya itu sudah jadi kita terima, sekarang PLN memberi kesempatan kepada Indonesia Power untuk kemudian mulai bermitra, berpartner dengan pihak-pihak di luar maupun yang ada di Indonesia sendiri untuk kemudian membangun pembangkit yang renewable tadi, yang lebih bersih, lebih ramah lingkungan, yang lebih green gitu ya. Nah, ini adalah sebuah proses rescaling, upscaling yang luar biasa. Dari apa yang tadinya operation and maintenance, tetapi kemudian bagaimana bermitra, mencari partner, kemudian melakukan financial modeling, dan juga mengawasi proyek-proyek itu adalah sebuah kompetensi baru yang luar biasa yang dahulu tidak kita miliki. Jadi itulah kira-kira gambaran bagaimana Indonesia Power harus berubah di masa yang akan datang, Mas Ato. Masya Allah, para leader. Indonesia Power yang sebelumnya terima jadi dari PLN, sekarang peranannya bertambah dan berubah sebagai penyedia energi, jasa listrik, pembangkit listrik, dan sekaligus penyedia jasa operasional dan pemeliharaannya sekaligus, Pak. Nah, pada waktu proses transisi ini, dari sebelumnya mengelola yang sudah ada dan kemudian membangun baru, seperti apa tuh Pak Wisnu? Dinamika dan proses transisi untuk kemudian teman-teman di Indonesia Power menyiapkan diri untuk mampu menerima amanah dari PLN itu dan amanahnya itu berjalan dengan cepat dan lancar, Pak. Jadi yang pertama adalah kemampuan membelah diri. Kemampuan membelah diri. Bagaimana tadi yang kita diberi mungkin ada sedikit tambahan juga bahwa sejak September 2022 itu dan secara legal and state itu dimulai di Januari 2023 itu kita selain mengoperasikan pembangkit yang dahulunya dimiliki oleh Indonesia Power sebagai anak perusahaan sejak menjadi subholding itu kita juga menerima limpahan pembangkit-pembangkit yang dulu dikelola oleh PLN. Yang itu berasal dari seluruh Indonesia. Kalau dulu Indonesia Power itu awalnya berasal namanya dari PT Jawa Bali 1 gitu ya. PT PJB 1. Ada PJB 2 gitu, Pak. Ada PJB 2 yang sekarang menjadi Nusantara Power gitu ya. Nah, sekarang Indonesia Power itu dulu ya mengoperasikan ya area of operation and maintenance-nya itu ya di Jawa gitu ya. Tetapi begitu bulan Januari 2023 kita menerima limpahan pembangkit-pembangkit yang dikelola oleh PLN yang itu tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan sampai ke Pulau Papua sana. Itu diterima menjadi aset kita dan kita wajib mengoperasikannya secara excellent. Jadi mandatorinya itu ya andal, efisien, dan
nggak gampang rusak. Jadi effortnya itu, force auditnya juga harus rendah. Itu mandatory gitu ya. Jadi selain kita harus operation excellence gitu ya, tentu saja juga harus dioperasikan secara financial sustainability. Jadi nggak boleh boros gitu ya. Jadi harus semakin efisien. Nah, yang kedua adalah membelah dirinya adalah bagaimana kemampuan yang sudah kita miliki ini digunakan untuk direplikasi untuk kemudian membangun pembangkit-pembangkit yang baru yang kemudian tadi itu lebih green, lebih hijau, kemudian lebih renewable. Renewable itu artinya bahan bakarnya itu bisa di-renew gitu ya. Kalau fosil kan habis, sekali dibakar habis ya. Nah, ini adalah kemampuan membelah diri. Jadi yang pertama teman-teman harus tetap excellent di sini dan bagaimana kita meng-capture new knowledge yang belum ada sebelumnya untuk kemudian menjadi kemampuan organisasi. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah generasi. Di Indonesia Power itu sekarang sudah ada 3 generasi. 3 generasi? Yang bekerja secara bersama-sama di kantor gitu ya. Satu generasi PAT, Persatuan Angkatan Tua. Nah, Persatuan Angkatan itu seperti saya ini ya, yang lahir tahun 60-an, tahun 70-an. Nah, generasi silver ya Pak? Iya, generasi. Itu sekarang, nah bagaimana dengan cepat dia mentransfer kompetensinya yang dulu dimiliki kepada anak-anak muda. Yang berikutnya adalah generasi yang lahir tahun 80-an gitu. Nah, yang terakhir adalah anak-anak yang lahir di 90 sampai 2000. Jadi perbedaan generasi inilah yang kemudian nanti membuat kita sebagai leader itu kan leader di dalam prinsipnya itu adalah bagaimana menggerakkan leaders getting done through other ya. Menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi. Bagaimana kita memotivasi teman-teman untuk mau bergerak menuju goals yang ingin kita capai itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa karena anak-anak sekarang kan ikutnya para YouTuber, para Instagramer gitu ya. Dan beberapa dari mereka yang muda-muda ini sudah menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia Power gitu. Iya. Ada target KPI kita di mana kita harus punya 10% dari leader yang memimpin BOD, levelnya BOD-1 di Indonesia Power itu umurnya di bawah 40 tahun. Dan mereka dituntut untuk mampu menggerakkan anggota-anggota tim di Indonesia Power yang sudah ada sebelumnya untuk menuju outcome yang saat ini sedang akan dicapai oleh Indonesia Power. Betul Mas Ato, itu adalah yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah tantangan berikutnya adalah bagaimana kita dengan cepat tadi itu ya membangun karena PLN Holding memintanya nggak boleh lama-lama ini. Dalam waktu 5 tahun dari periode 2024 sampai dengan periode 2030 Indonesia Power harus mampu membangun tambahan pembangkit dan itu semuanya renewable 6.000 MW. 6.000 MW itu bisa jadi berapa pembangkit atau berapa itu terdiri dari PLTA separuhnya yaitu 3.000 MW itu adalah pembangkit hidro, selebihnya adalah PV solar matahari, solar PV terus kemudian hidrogen dan kemudian geothermal. Dan geothermal ya. Dan itu yang dulu belum pernah kita bangun ya. Walaupun kita punya portofolio pembangkit geothermal di Kamojang dan di Lahindong dan kemampuan itulah nanti kita replikasi untuk membangun pembangkit-pembangkit yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira demikian. Kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan panjenengan itu bahwa Indonesia Power dengan adanya holding subholding maka setuju nggak setuju, mau nggak mau dan bisa nggak bisa harus membelah diri, Pak. Membelah diri karena atas amanah itu. Dan mengacu dari apa yang disampaikan oleh Deloitte di Human Global Trend 2021 yang menyatakan bahwa sekarang ini organisasi kan sedang bertransformasi, sedang beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Apalagi waktu Pak Wisnu menyampaikan 2060 akan ada zero emisi, otomatis geothermal atau green energi ini sudah menjadi bagian yang perlu untuk dikelola lebih banyak nantinya. Sehingga teman-teman di Indonesia Power perlu untuk melakukan upskilling, tadi Pak Wisnu menyampaikan itu. Lalu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang baru dan beradaptasi dengan hal-hal yang baru ini. Nah, seperti apa tuh Pak Wisnu? Teman-teman di Indonesia Power dalam beradaptasi dalam proses perubahan yang terjadi, melakukan upskilling atau reskilling ini, dan melakukan hal-hal yang baru, yang mungkin sebelumnya dilakukan oleh PLN, sekarang sudah dikerjakan sendiri oleh Indonesia Power itu. Seperti apa itu Pak Wisnu? Ya, betul. Ini menarik sekali. Ini dulu pernah kita bicarakan pada saat
Mas Atok tampil di Kubik Leadership gitu ya. Bahwa capacity building itu ada prinsipnya 10, 20, 70. Gitu ya. Jadi 10-nya apa? 10-nya ya kita bikin kurikulum belajar di kelas gitu ya, bikin kurikulum, bikin materi pembelajaran. Tapi itu cuma 10% masuknya. Impact kepada keberhasilan outcome-nya cuma 10%. 20%-nya lagi apa? Learning from senior, learning from others gitu ya. Bagaimana ini juga menjadi tantangan teman-teman yang lebih senior di Indonesia Power itu kemudian kita buat sebuah sistem ketika mereka mau pensiun itu harus membuat buku, mentransfer knowledge-nya. Knowledge manajemennya ya apa yang ada di kepalanya. Karena dulu orang masuk di Indonesia Power itu kan mungkin lulus nggak mempunyai kompetensi apa-apa gitu ya. Di sini ikut training, ikut OJT, kemudian ikut pembekalan, ikut scaling and upscaling di sini ya. Terus kemudian otaknya penuh, ini toxic knowledge yang ada di itu ya. Terus kemudian dia keluar dari organisasi itu membawa sejumlah pengetahuan. Nah, itu harus dipindahkan ke explicit knowledge dalam bentuk buku, materi training, materi pembelajaran, atau coaching and counseling gitu ya. Nah, itulah yang kemudian harus dipindahkan. 70%-nya namanya capacity building itu nyemplung gitu kata Mas Atok itu ya. Jadi kalau belajar berenang, belajar naik sepeda ya harus naik sepeda gitu ya. Belajar berenang ya harus nyemplung kolam renang. Nah, itulah tantangannya bagaimana kita membuat anak-anak muda tadi yang nanti kelak akan memimpin Indonesia Power itu juga langsung terjun kepada menangani unit-unit, menangani bisnis, membuat model bisnis yang ini. Nah, bagaimana caranya kita kirim mereka? Kita punya partner, kebetulan saya juga aktif di FHCI, di Forum Human Capital Indonesia. Di situ berkumpul para praktisi SDM seluruh BUMN ini. Nanti di situ saya menitipkan kepada mereka, kami membuat MOU, membuat kerjasama, bagaimana kami bisa nitip nanti teman-teman untuk belajar co-firing di perhutani, teman-teman belajar mengenai manajemen logistik di Bulog gitu ya. Atau juga ke perusahaan-perusahaan di luar Indonesia, di KEPCO, di Korea Power Generation Company, ataupun di TEPCO di Jepang, di Tokyo Power gitu ya. Itulah cara yang paling efektif, 70%-nya itu nyemplung, langsung terjun kepada bisnisnya, langsung terjun kepada menangani pembangkit-pembangkit. Dan 70% itu mereka langsung mendapatkan kurva pembelajarannya langsung ya Pak Wisnu ya, dengan hal-hal yang faktual mereka jalankan sendiri dan kuncinya memang harus ada mentor gitu ya. Makanya belajar itu perlu mentor. Jadi ngaji itu perlu ada gurunya. Kalau enggak bacaannya salah itu kan. Nah, itulah mentor, karena kalau orang magang internship itu saya selalu menyarankan harus ada mentornya. Kalau enggak nanti anak-anak yang magang itu pasti jago bikin kopi sama fotokopi gitu ya. Maka mentor itulah yang penting untuk kemudian mengawasi mereka, mengukur keberhasilan dari proses transfer of knowledge itu ya. Jadi dalam proses internship atau pemagangan ini untuk menjadi calon-calon leader ini kita perlu menunjuk senior-senior menjadi mentor mereka, karena disitulah mereka belajar. Kayak kita belajar menyetir pesawat gitu ya, maka co-pilot itu perlu 1000 jam untuk kemudian bisa berpindah ke sebelah kiri. Demikian juga kalau kita belajar setir mobil gitu ya, itu selalu ada driver utamanya di sebelah kirinya untuk kemudian memberikan nasihat, memberikan coaching kepada si driver baru ini untuk kemudian nanti bisa pegang setir sendiri gitu. Nah, itulah mentoring dan coaching di dalam proses leadership. Dan itu memang betul, Mas Atok. Jadi 70% leadership capability itu didapat ketika dia nyemplung di bisnis yang sesungguhnya. Karena bagaimana dia menghadapi stakeholder gitu ya, menghadapi masyarakat, berkomunikasi langsung dengan komunitasnya, dengan stakeholdernya, itu kalau nggak nyemplung akan susah gitu ya. Pak Wisnu, ya. Ada berapa banyak sekarang anak-anak muda atau para generasi Y dan Z ini yang sudah mulai ada di dalam portofolio Indonesia Power dan peran dan fungsinya mereka sedang diandalkan untuk kemudian membawa Indonesia Power? Siap, 70%. 70% ya, Masya Allah. Jadi setiap 10 orang Indonesia Power berkumpul, itu 7-nya adalah anak-anak muda, milenial. Nah, bagaimana mereka menggerakkan? Kita bikin namanya Mars Job ya. Mars Job adalah sebuah aktivitas yang digerakkan oleh mereka. Dan itu tidak keluar dari RKAP, tidak keluar dari bisnis plan perusahaan.
di mana kita menjalankan bisnis ke depan itu bagaimana mengefisienkan penggunaan energi primer gitu kan, memanfaatkan fly ash bottom ash pada saat PLTU batubara membakar bahan bakarnya untuk kemudian membakar air di boiler untuk menghasilkan steam itu kan ada fly ash bottom ash itu nanti dimanfaatkan bagaimana nanti dipadatkan jadi bahan dasar untuk aspal dan itu bisa membantu masyarakat untuk membangun jalan-jalannya. Nah itu kita gerakkan Mars Job ini, Action for Sustainability, dan isinya anak-anak muda. Tujuannya adalah mereka bersama para senior yang ada di masing-masing unit untuk berpikir di luar apa yang sudah ada. Jadi untuk mencari inovasi-inovasi pemikiran baru di dalam operation and maintenance pembangkit ini bersama dengan para seniornya, itu namanya sel ya, ada 80 sel. Di dalam Mars Job itu yang isinya anak-anak muda tadi. Dan mereka ini yang nantinya menjadi Rangers itu, Pak? Iya, Rangers ya. Okay. Ada Rangers itu ada Rangers leader, ada Rangers yang isinya anak-anak muda itu menggerakkan, mewarnai Indonesia Power yang jumlahnya sebagai inisiator, sebagai akselerator juga di dalam perubahan itu. The next chapter of transformation of Indonesia Power. Leaders, dalam konsep change leadership dinyatakan bahwa pada saat pemimpin tidak mampu melakukan sendiri, maka dia perlu membangun dan menciptakan agen-agen perubahan. Tadi dalam diskusi dengan Pak Wisnu, beliau menyatakan di Indonesia Power dibangun Mars, dan ini setahu kami melalui titah langsung dari Presiden Direktur, dan bahkan bisa jadi ini di SK-kan. Dan Mars yang tadi sampaikan beliau adalah kumpulan dari anak-anak muda, Millennial Action Road to Sustainability. Bahwa anak muda yang 70% di Indonesia Power dibangun dan didorong untuk mereka perform dan membangun legasinya di Indonesia Power. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya, maka kita akan gali kepada beliau. Pak Wisnu, tadi saya menangkap tentang kata Mars atau akronim Mars ini, Pak Wisnu. Yeah. Dan yang kedua tentang di-challenge, dijorokin mereka untuk mereka membangun kurva pembelajaran dari anak muda ini. Yeah. Dan tentunya ada banyak hal yang saat ini sudah berjalan. Nah, kalau boleh tahu Pak Wisnu, apa ya, roro jonggrang apa nih yang telah dicapai dan dijalankan oleh anak muda di Indonesia Power, dan bagaimana dan seperti apa peranan Pak Wisnu untuk mendorong mereka sehingga anak muda ini mampu mengeluarkan potensi terbaiknya dan membuktikan bahwa everything is possible. It's just a matter of how, bahwa mereka mampu dan bisa, segala sesuatunya memungkinkan terjadi, tinggal bagaimana mereka menemukan caranya. Seperti apa tuh Pak? Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Anto. Jadi Mars Job tadi adalah singkatan dari Millennials Action Road to Sustainability. Road to Sustainability. Dan itu dibentuk oleh SK Direksi. Langsung yang ditandatangani oleh Pak Dirut. Ya. Nah, apa tujuan dari dibentuknya Mars itu adalah kita ingin merubah mindset anak-anak itu bahwa PLN Indonesia Power ke depan itu milik mereka. Bahwa PLN Indonesia Power menjadi pembangkit terbaik di Asia Tenggara atau menjadi pembangkit terbaik di global, itu nanti adalah mereka yang akan mengeksekusi seluruh visi misi yang sekarang sedang kita canangkan itulah. Nah, bagaimana kita mengajak mereka untuk mulai terlibat di dalam bisnis ini? Nah, tentu saja mereka sejak awal juga harus terlibatkan di dalam pengambilan keputusan yang ada di korporasi ini. Nah, dengan dibentuknya Mars Job itu ada SK direksinya yang ditandatangani oleh Pak Dirut, Pak Edwin, gitu ya. Itu terbagi di dalam 83 sel, gitu 83 ya. 83 sel yang secara garis besarnya ada 12 corporate legacy ya. Jadi PLN Indonesia Power di tahun 2023 ini meredefine visi misinya dan juga long term corporate planningnya. Dan salah satu corporate legacy kita 4 ya, temanya ada 4, yaitu Operation Excellence, kemudian Financial Sustainability,
kemudian green booster development, dan yang keempat adalah going global. Nah, itu di masing-masing aspirasi perubahan tadi itu ada sekitar 3 inisiatif, dan itulah kemudian menjadi sel-selnya anak-anak muda tadi. Bagaimana kita meningkatkan operasi pembangkit, mengefisienkan pembangkit yang sudah ada, dan yang cukup fenomenal tadi kalau pertanyaannya Mas Ato adalah proyek Roro Jonggrang apa yang sudah diciptakan oleh para milenial. Kalau ada proyek ini kan ada Roro Jonggrang yang dibangun gitu ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman ini terlibat di dalam bisnis bagaimana menciptakan pembangkit yang co-firing. Yang kalau dulu pembangkit PLTU batubara itu dibakar 100% menggunakan bahan bakar batubara. Nah, sekarang di Cilegon ini sudah ada pilot project, itu 20% dari komposisi bahan bakar itu sudah menggunakan sampah kota. Dan itu diinisiasi bekerja sama dengan Pemda Cilegon, dan sampah-sampah itu kemudian dipadatkan, dan itu kemudian dicampur dengan batu bara, sehingga itu menjadi lebih murah, lebih efisien, termasuk juga nanti menyelesaikan masalah perkotaan ya. Sampah-sampah itu kemudian tidak dibiarkan menumpuk di satu tempat, tetapi malah digunakan di recycling lagi untuk menjadi bahan bakar dari pembangkit listrik. Dan sekarang ini proyek itu di Kopi, di Pemda DKI. Dan ini diinisiasi oleh anak muda. Dan yang proyek berikutnya adalah bagaimana kita membangun pembangkit solar PV yang kemarin menjadi showcase-nya di pertemuan para presiden G20 di Bali. Ya, itu dibangun oleh Indonesia Power di Nusa Penida. Dan salah satu proyek yang fenomenal juga adalah bagaimana untuk persiapan G20 itu kan pasokan listrik di Bali harus andal. Maka kita memindahkan sekitar 200 MW pembangkit gas yang tadinya beroperasi di Grati, di Pasuruan, kita pindahkan ke Pesanggaran di Bali, yang kalau normalnya itu dipindahkan, direlokasi dalam waktu 2 tahun gitu ya, memindahkan pembangkit ya, dengan kelas 200 MW. Ini alhamdulillah teman-teman muda Indonesia Power itu bisa memindahkannya dalam waktu 8 bulan. Dan siap sebelum perhelatan G20 dilakukan di bulan dari Oktober 24 bulan menjadi hanya 8 bulan. Masya Allah. Itu diinisiasi oleh teman-teman muda Indonesia Power yang tergabung di dalam Mars itu. Nah, Pak Wisnu, menariknya, anak-anak muda ini yang terhimpun dari Mars Job. Ini kan pasti anak muda yang punya potensi dan capability yang baik dan tinggi. Tetapi mereka kan perlu di-challenge untuk mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan men-challenge anak-anak muda ini kan bukan sesuatu yang membalikkan telapak tangan nih, Pak Wisnu. Tetapi mereka mampu kemudian menghadirkan dan membangun legacy atau prestasi-prestasi. Dan ini mestinya merupakan stepstone ya, pijakan awal, dan itu nanti akan menjadi stone atau pijakan yang tinggi dan lebih besar nantinya. Yeah. Kalau saya boleh tahu, Pak, tantangan-tantangan apa sih pada waktu membangun policy ini dan kemudian melibatkan mereka? Dan setelah Pak Wisnu memahami tantangan itu, apa yang menjadi policy direktur HR dan administrasi khususnya untuk membuat mereka itu punya motivasi yang besar, punya moral yang tinggi bahwa oke, gue mampu nih dan saya bisa buktikan itu. Nah, kayaknya nih para leader perlu mengetahui nih kira-kira kiat-kiat seperti apa yang dilakukan Bapak dalam menjalankan itu. Baik, Mas Ato. Pertanyaan yang luar biasa. Tentu saja untuk membangun sebuah sistem perlu dimasukkan di dalam sistem human capital kita. Bagaimana kita menseleksi mereka. Jadi ini semua masuk di dalam sebuah paket namanya PLN Indonesia Power Talent Management System. Itu mulai dari proses seleksinya, kemudian talent identification-nya, terus kemudian talent development-nya, mobility-nya di dalam proyek-proyek itu, dan kemudian sampai kepada assignment. Dan itu nanti di-align juga dengan satu paket dengan remuneration package-nya. Berarti harus ada motivatornya dong, dalam bentuk apa? Reward
and consequence ya. Saya nggak suka kata-kata punishment ya, karena punishment itu nuansanya negatif gitu. Jadi kalau saya lebih suka menggunakan kata-kata consequence gitu ya. Nah, itulah masuk di dalam sistem di Indonesia Power disebutnya Human Experience Management System gitu ya. Bagaimana kita membangun sebuah sistem mulai dari merancang organisasi, kemudian merancang proses rekrutmen, kemudian merancang proses pengembangan dan development dan karir sistem di Indonesia Power itu yang kemudian merasa bahwa semua talent yang bergabung di Indonesia Power itu bagaimana dia caranya membuat sejarah ya. Makanya experience mereka bisa from zero to hero yang nanti dia ceritakan kepada anak cucunya. Ini adalah sebuah pergeseran di dalam mengelola human capital. Kalau dulu SDM itu namanya personalia atau kepegawaian gitu ya. Tugasnya ngawasi orang masuk kantor, cek log gitu dulu ya. Saya ingat Absen, bikin leburan. Personal office ya. Jadi personalia itu ngurusi absen, leburan kan gitu ya. Terus kemudian jadi manajemen sumber daya manusia. Nah, manusia masih dianggap sebagai sumber daya, aset gitu ya. Terus kemudian human capital. Human capital itu bagaimana dia dididik, kemudian investasi yang sudah dikeluarkan itu menjadi return kepada perusahaan. Nah, konsep yang sekarang adalah experience. Jadi kita membangun titik-titik namanya moment that matters di setiap aktivitas yang ada di dalam proses supply chain human capital management system itu mereka bisa melakukan experience ya. Dan ini konsep ini berasal dari customer experience gitu ya. Customer experience itu bagaimana customer itu merasa melakukan experience ketika dia berhubungan dengan perusahaan atau korporasi ya. Demikian juga karyawan. Begitu dia bergabung di PRN atau di Indonesia Power ini, dia merasa bagaimana dia bisa mencetak sejarah, menciptakan sejarah, bagaimana dia dari nggak punya apa-apa, kemudian mempunyai kemampuan, kapabilitas, dan kemudian nanti bisa ditularkan lagi kepada generasi berikutnya. Nah, itu namanya moment that matters ya. Oleh sebab itu, ini juga nggak lepas juga di dalam proses digitalisasi. Jadi semua apa-apa dulu harus datang ke ruangan administrasi orang HR gitu ya, minta slip gaji apa-apa. Nah, sekarang everything is on hand ya. Ini masa ada IP ya. Jadi kalau orang misalkan teman-teman mau hutang bank gitu ya, dulu perlu slip gaji untuk bisa apply pinjaman kredit rumah itu kan dulu harus datang ke kantor orang administrasi untuk minta slip gaji. Nah, sekarang bisa diakses di IP normal namanya. Jadi everything on hand ya. Jadi semuanya bisa diakses melalui ini IP ku. Nah, ini Mas. Ini absen di sini gitu Mas. Ya, absen. Bahkan di sini ada koinnya ini. Jadi kalau saya mau makan di kantin tinggal scan barcode langsung motong di sini. Jadi setiap bulan saya dapat jatah sekitar 300.000 untuk bisa makan di kantinnya Indonesia Power yang ada di sebelah parkir itu. Dan redeem aja gitu ya? Langsung di redeem dari ini. Nah, inilah bagaimana kita mendekatkan proses human capital management system ini lebih dekat kepada pegawai. Jadi moment that matter gitu memang sekarang bergeser menjadi digital. Pada saat tadi human capital di bawah kepemimpinan Pak Wisnu mengintervensi bagaimana anak muda ini membangun legasinya. Biasanya kan ada hal-hal yang bisa jadi nggak mulus gitu ya. Tetapi kalau apa yang disampaikan panjenengan itu ya, kayaknya semuanya berjalan dengan kondusif. Yep. Kiat apa sih yang akhirnya mengintervensi 70% populasi dari anak muda ini untuk kemudian dia perform, tetapi juga tidak menyingkirkan atau membuat para seniornya itu menjadi terpinggirkan atau tersisih. Tetapi kemudian mereka terjadi satu kolaborasi yang maksimal sehingga roro jonggrang ini akhirnya bermunculan. Nah, ini kayaknya perlu diketahui oleh para leader nih. Kiat-kiat apa nih Pak Wisnu yang dihadirkan atau diintervensi oleh panjenengan? Ya. Ini ada program Leaders Create Leaders. Leaders Create Leaders. Ya, barangkali ini bukan hanya di Indonesia Power, tetapi di seluruh PLN Group, Pak. Bahwa semua leader yang ada di PLN ini harus meng-create new leader, gitu ya. Nggak boleh dia kemudian ketika jadi leader ya, udah nanti
dia nggak peduli dengan siapa nanti yang akan menggantikan dia. Ada satu KPI di PLN ini bahwa kalau nanti kamu pindah, kamu harus bisa nunjuk, siapa nanti yang bisa menggantikan kamu. Kayak seperti kemarin sebelum saya di sini, saya di EVP Human Capital Strategi di PLN, saya selalu ditanya oleh bos saya, oleh Pak Dirut, Pak Darman Prasetyo ataupun Direktur Legal dan Human Capital PLN, Pak Wisnu, kalau nanti Bapak saya assign di tempat yang lain, siapa yang kira-kira bisa menggantikan? Saya minimal harus mengajukan 2 Harus nama. menentukan 2 suksesor ya Pak? 2 suksesor. Dan itu nggak bisa dicapai kalau saya nggak jadi coach dari anak buah saya. Nah, maka yang penting bagi leader terutama di lingkungan PLN ini, dia harus menjadi teman, menjadi coach bagi setiap orang yang ada di dalam timnya. Karena dengan menjadi coach, dia bisa create new leader ya. Dia bisa tahu kelemahan dan juga apa-apa hal yang harus dikembangkan, opportunity for improvement yang ada dimiliki oleh setiap insan yang ada di PLN ini untuk kemudian nanti dikembangkan ya. Dan ini juga ada di dalam desain pengembangan leadership development program yang ada di PLN. Bahwa pada saat seseorang di-assign di PLN itu kalau mau naik peringkat, naik jenjang level jabatan gitu, harus masuk di leadership academy di Selipi sana, Mas Sato. Nah, di dalam program pengembangan itu sebelum yang bersangkutan ikut masuk perkembangan, dilakukan proses assessment dulu di assessment center di PLN. Dari situ dapat kompetensi mana yang dia sangat kuat, di mana ada kompetensi yang perlu dikembangkan. Disitulah kemudian baru dibimbing oleh para mentor. Dan umumnya setiap atasan langsung itu menjadi mentor dari program leadership development program. Misalkan saya, anak buah saya ini, sekarang ada 2 yang ikut EE satunya di PLN, itu saya menjadi mentor mereka. Yang nanti saya pada saat dia ujian, saya ditanya juga tentang talent yang sedang mengikuti ini. Saya beberapa kali sowan ke learning center yang di Selipi ya. Dan kesan saya ini digarapnya serius banget tuh. Karena ruangannya tuh keren banget itu. Jadi kalau mereka berada di ruangan itu tidak terkesan mereka sedang belajar, tapi having fun untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Keren. Ya, dan saya pernah jadi kepala sekolah di situ. Oh ya? Leadership Academy. Masya Allah. Alhamdulillah, dan rasanya Kubik Leadership banyak membantu program leadership capacity development yang ada di PLN ya. Dan ini cocok ini, klop ya, dengan visi misinya Kubik Leadership. Ya. Leader, semakin menarik diskusi dengan Pak Wisnu. Dan kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana Indonesia Power membangun dan mendorong anak muda yang populasinya 70% mampu bersama-sama dengan para seniornya, dan para seniornya juga menjadi mentor bagi anak muda baru yang masuk di dalam Mars Job. Sehingga ini menjadi kebutuhan, menjadi kebijakan bersama, bukan kebijakan untuk anak muda yang ada di Indonesia Power, tetapi bagaimana mereka berkolaborasi, membangun kolektif intelijen di antara mereka, para senior dan anak muda ini, untuk mencapai sesuatu yang sustain di Indonesia Power. Nah, pada waktu kita bicara tentang sustainability, ternyata ada benang merahnya, bahwa transformasi dalam mencapai keberlangsungan melalui membangun talent manajemen, membangun talent di dalam organisasi, ternyata mulai memiliki benang merahnya. Nah, kita akan tanyakan lebih dalam kepada beliau, apa kiat-kiat dari Pak Wisnu untuk menyelaraskan di antara keduanya. Pak Wisnu, jadi penasaran Pak Wisnu. Pada waktu Stephen P. Robbins itu mencoba untuk melakukan transformasi inovasi mencapai goals-nya. Salah satunya kan membangun sustainability. Dan di dalam goals-nya ini ada leadership, tadi beberapa kali disampaikan Pak Wisnu, dan membangun budaya. Dan ini menjadi menarik yang ingin saya tanyakan pada Bapak, bahwa bagaimana budaya yang kemudian dibangun oleh Pak Wisnu melalui human capital, melalui talent management ini, itu bisa selaras dengan membangun sustainability di dalam Indonesia Power. Seperti apa nih Pak? Kunci-kunci atau kiat-kiat dalam mengintervensi 70% dari para millennials ini? Ya, betul. Salah satu kunci di dalam transformasi itu tadi ya agent. Maka peranan ranger yang umumnya di PLN Indonesia Power ini didominasi oleh milenial itu sangat penting gitu ya. Nah, karena
ketika kita melakukan perubahan itu pasti ada orang yang agree, ada yang disagree. Nah, itu umumnya kalau di Gallup itu kan orang yang agree itu cuma 10%, tetapi yang 80%-nya itu ngambang, ngelihat hasilnya dulu. Ini ada manfaatnya nggak? Ada impactnya nggak gitu ya? Yang 10% lagi itu pasti orang nggak langsung ini nggak disagree nih, langsung nggak selalu menolak perubahan, nggak cocok. Nah ini, nah bagaimana kita membangun yang 10 ini kemudian bisa mempengaruhi yang sisa yang banyak ini. Banyak tadi. Nah itu dengan cara mencetak tadi itu ranger atau mencetak Mars job tadi, milenial yang menjadi pionir di dalam perubahan transformasi di PLN Indonesia Power itu, dan itu nanti harus di-align dengan proses talent management system gitu ya. Pasti seseorang milenial mau bergabung di dalam sebuah proyek perubahan, dia pasti melihat, oh ini ternyata ada konsekuensinya, ada rewardnya ya, ada impactnya ya kalau saya mengikuti ini. Artinya nanti proses bagaimana dia karirnya bisa bergerak cepat, karena disitulah kita membangun sebuah sistem. Ketika seorang milenial bergabung di dalam sebuah proyek Mars itu menjadi bagian di dalam penilaian nanti ketika kita melakukan talent selections. Nah, itulah bagaimana kita mengalainkan proyek-proyek yang ada di dalam sustainability korporasi ini dan menggerakkan anak-anak milenial saat ini. Pak Wisnu, kan anak muda ini kan ada di direktorat atau di departemen ya. Yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada SDM, ada keuangan, ada operasi teknik dan sebagainya. Yeah. Apa yang dilakukan Pak Wisnu sehingga atasan-atasan terkait di mereka itu core untuk mendukung apa yang menjadi polisi Pak Wisnu, sehingga mendorong anak muda yang ada di bawahnya itu untuk kemudian bersama-sama diangkat ke atas dan mengeluarkan legasinya, Pak. Itu strong leadership dari Pak Dirut dan seluruh BOD. Asik. Makanya SK-nya Mars itu ditandatangani oleh Pak Dirut untuk dijalankan menjadi KPI di seluruh PLN Indonesia Power itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja capacity building. Bagaimana kita melakukan rescaling, upscaling, relearning kepada anak-anak muda itu, belajar mengenai tools-tools tentang inovasi, design thinking, dan lain sebagainya untuk nanti mengeksekusi proyek-proyek itu. Nah, kepada senior, kita ajari mereka agar menjadi coach. Bahwa setiap leader harus meng-create new leader dengan cara mereka menjadi pembimbing, menjadi mentor di dalam setiap proyek-proyek yang diinisiasi oleh anak-anak muda yang tadi saya ceritakan. Ada 83 sel, dan itu terdiri dari 4 aspirasi, yaitu Operation Excellence, terus kemudian Financial Sustainability, Green Booster Development, and Going Global. Dan kami meminta, Pak Dirut juga meminta kepada para senior, para GM, para VP, para kepala satuan, senior leader yang ada di IP itu, untuk menjadi coach di dalam setiap proyek yang diinisiasi oleh Mars Job tadi. Demikianlah kira-kira Mas Sato. Leader. Ternyata kuncinya yang pertama adanya strong leadership. Seorang leader yang memiliki visi dan kemudian diaplikasikan dalam fungsi dan peran kepemimpinannya. Dan yang kedua, adanya capacity building. Dan semua rangers yang tadi sampaikan Pak Wisnu itu didorong, dibekali dan kemudian dibawa untuk kemudian mereka tampil dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda tetapi menghasilkan satu outcome yang sama. Dan yang ketiga, peranan leader, great leader. Para senior ini dirangkul untuk mengayomi, mendampingi, dan kemudian mendorong anak muda ini untuk selevel. Dan nantinya pada waktu yang senior ini sudah mencapai legasinya, maka diteruskan oleh anak muda. Dan itu dibangun dalam keselarasan dan tentunya hasilnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Pak Wisnu, semakin menarik mendengarkan apa yang disampaikan Pak Wisnu tentang Indonesia Power dan para talent yang ada di dalamnya. Ini perjalanannya pada mulai 2021 ya? Pak? 2022. 2022. Sekarang 2023, baru 1 tahun. Yeah. Dan dalam 1 tahun itu bukti pergerakannya kelihatan nyata. Gitu. Dan saya yakin Pak Jenengan nggak serantan lah untuk kemudian nggak serantan itu kurang sabar lah untuk ini bisa berakselerasi dengan cepat. Dan kalau saya lihat profil Pak Wisnu nih, tentunya akan selalu mendorong mereka untuk mencapai prestasi dan performa yang lebih baik dibandingkan dengan 1 tahun terakhir. Nah, Pak Wisnu, apa yang akan diupayakan sehingga Indonesia Power ini yang peran dan fungsinya sebagai pembangkit energi, penyedia energi, dan sekaligus
going global. Tentunya ada kiat-kiat nih yang perlu diketahui oleh para leader yang menyaksikan pertemuan kita sore hari ini. Baik, Mas Hato. Selalu pertanyaan yang sangat challenging gitu ya, sangat menantang gitu ya. Yang pertama untuk menjadi going global, kita harus juga mulai sekarang berlatih untuk menjadi pemain global. Maka apa yang kita lakukan? Mengirim mereka ke luar negeri. Kebetulan PLN Holding bersama dengan PLN Group tentunya bersama subholdingnya Indonesia Power, Nusantara Power, Icon Plus dan anak perusahaan yang lain ini sedang menyekolahkan generasi mudanya untuk bersekolah S2 di luar negeri. Dan kebetulan kemarin Pak Darmawan Prasojo, Pak Dirut PLN menyampaikan beliau sudah melakukan pendekatan ke LPDP, itu ada di Kementerian Keuangan, itu PLN setiap tahun akan diberi jatah sekitar 100-an anak untuk dikirim luar negeri dengan menggunakan budgetnya LPDP. Tapi di samping itu juga kita ada budget tersendiri untuk mengirim teman-teman tadi itu ke luar negeri untuk belajar tadi itu renewable, terus kemudian hidrogen power plant, kemudian geothermal dan teknologi-teknologi baru yang sampai sekarang belum masuk di Indonesia yang tentu saja nanti harus kita kuasai untuk memperkuat bisnis PLN dan juga Indonesia Power di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita juga mulai berbisnis di luar negeri. Alhamdulillah PLN Indonesia Power melalui anak perusahaannya yaitu Kogindo Daya Bersama saat ini juga sudah mendapatkan kontrak di luar negeri untuk menjadi OM company di EVN ya. EVN itu Electricity do Vietnam. Jadi PLN-nya Vietnam atau EVN itu kalau memelihara mesin pembangkitnya itu sudah menggunakan tenaga yang berasal dari Indonesia dan itu salah satu anak perusahaannya Indonesia Power namanya Kogindo Daya Bersama itu sudah dipercaya untuk memelihara mesin-mesin pembangkit yang ada di Vietnam dan bahkan jauh sebelum itu beberapa waktu yang lalu mesin-mesin pembangkit di Arab Saudi yang tergabung di dalam SCECO itu Saudi Consolidated Energy Company itu juga dipelihara oleh para teknisi pemeliharaan yang berasal dari Indonesia Power. Dengan berbisnis global itulah kita punya pengalaman, punya networking, punya mindset bisnis yang lebih mengglobal. Dan yang terakhir tentu saja semua itu harus dikemas, dimasukkan di dalam KPI. Karena karakter orang Indonesia itu kalau nggak dimasukkan di KPI, nggak dikerjakan. Maka semua harus ada di KPI dan semua orang nanti pasti akan terpacu untuk mengejar KPI itu. Dan itu merupakan salah satu challenge kita, corporate legacy itu dan ada di dalam KPI kita. Beyond KWH revenue. Jadi bagaimana kita juga masuk di dalam bisnis, di luar bisnis listrik, yang nanti menghasilkan revenue tambahan bagi Indonesia Power yang nanti digunakan untuk tumbuh dan berkembangnya Indonesia Power. Pak Wisnu, terima kasih banyak sore hari ini. Ada banyak insight dan banyak sintesa, tidak hanya untuk saya, tetapi tentunya para leader yang menyaksikan percakapan kita pada sore hari ini. Dan ada satu hal yang menarik yang tadi berkali-kali disampaikan oleh Pak Wisnu. Pada waktu membangun talent, maka 70% ini adalah menjadi penting. Cemplungke, challenge, beri mereka tantangan, tetapi jangan dilepas. Tetapi dampingi, mentori, dan kemudian berikan jalan, bahkan kembangkan sampai mereka ke luar negeri. Inilah insight yang kita bisa dapatkan pada sore hari ini. Tetapi akan menjadi sangat esensial kalau Pak Wisnu akan menyampaikan penutup dari pertemuan kita pada sore hari ini. Pak Wisnu, sebagai penghujung dari pertemuan kita, kira-kira ada saran atau hal-hal tertentu yang perlu disampaikan oleh para leader yang menyaksikan percakapan kita hari ini untuk membekali mereka dalam peran dan fungsi mereka untuk menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Untuk Pak Wisnu. Baik, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Jadi leaders create leaders. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika Anda di-assign sebagai seorang leader, maka tugas Anda adalah mencetak leader berikutnya supaya korporasi Anda sustain. Yang kedua, leader deliver result. Rencana tidak merubah apa-apa. Apa yang bisa merubah semua rencana itu menjadi hal nyata? Eksekusi, eksekusi, eksekusi.
Nah, yang terakhir saya selalu ingat kata-kata Bung Karno, beri saya 10 anak muda, maka saya akan merubah dunia. Jadi ayolah, melalui kesempatan ini saya mengajak para leader untuk kemudian banyak melibatkan anak muda yang ada di perusahaan masing-masing untuk mulai terlibat di dalam aksi-aksi korporasi yang nanti akan menjadikan mereka lebih agile, lebih siap untuk menghadapi tantangan bisnis di masa yang akan datang. Jadi terima kasih, selamat mencetak next leader di perusahaan masing-masing.